Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valia Nabila Dewi dengan NIM 21053065. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pertumbuhan penduduk. Nah, dari judul materi tersebut, opsi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian pertumbuhan penduduk. Secara umum, pertumbuhan penduduk adalah peristiwa mengenai bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dari suatu negara tahun ke tahunnya. Nah, dilansir dari penelitian yang berjudul Dampak Pertumbuhan Penduduk dan Stratifikasi Sosial Terhadap Sikap Ekonomi, mengungkapkan bahwa pertumbuhan penduduk merupakan proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Nah, komponen-komponen tersebut adalah yang pertama yaitu kelahiran atau fertilitas. Yang kedua, kematian atau bisa disebut juga dengan mortalitas. Yang ketiga, yaitu migrasi masuk. Nah, dalam pertumbuhan penduduk, selisih antara jumlah kematian dengan jumlah kelahiran disebut dengan pertumbuhan alamiah. Sementara itu, selisih antara migrasi masuk dengan migrasi keluar disebut dengan migrasi neto. Namun, banyaknya jumlah penduduk di suatu negara bukan berarti kita akan mendapatkan keuntungan bagi negara tersebut. Terdapat 7 konsekuensi negatif dari adanya jumlah penduduk di suatu negara yang berdampak pada ekonomi negara, yakni yang pertama yaitu kemiskinan dan ketimpangan, selanjutnya pendapatan, pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan dan pangan, lingkungan hidup, migrasi internasional, dan distribusi pendapatan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu negara yang berkurang atau bertambah dari tahun ke tahunnya. Nah, selanjutnya yaitu jenis dari pertumbuhan penduduk. Yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk secara alami. Pertumbuhan penduduk secara alami dapat kita ketahui dari adanya hasil selisih antara tingkat kelahiran dengan tingkat kematian yang terjadi dalam satu tahun. Nah, untuk menghitung pertumbuhan penduduk alami ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus tertentu, yakni P sama dengan L dibagi M, di mana P adalah jumlah pertumbuhan penduduk, L adalah jumlah penduduk yang lahir, dan M jumlah penduduk yang mati. Contohnya, di suatu desa terdapat penduduk dengan jumlah 1.000 orang, sementara jumlah bayi yang lahir adalah 40 bayi, dan jumlah penduduk yang meninggal dunia ada 20 orang. Maka hitungannya adalah sebagai berikut. P sama dengan L dikurang M sama dengan 40 dikurang 20. P-nya terdapat 20. Sebelumnya telah dikatakan bahwa hitungan pertumbuhan penduduk dinyatakan dalam per 1.000. Maka hasilnya adalah 20 per 1.000 atau 2%. Selanjutnya yaitu pertumbuhan penduduk non-alami. Pertumbuhan penduduk yang terjadi secara non-alami ini adalah selisih jumlah penduduk yang melakukan migrasi masuk atau imigrasi dengan jumlah penduduk yang melakukan migrasi keluar, yaitu emigrasi. Untuk menghitung jumlah pertumbuhan penduduk tersebut menggunakan rumus tertentu, yakni sebagai berikut. P sama dengan I dibagi E, di mana P adalah jumlah pertumbuhan penduduk, I jumlah penduduk yang melakukan imigrasi, dan E jumlah penduduk yang melakukan emigrasi, yaitu pertumbuhan penduduk total, di mana pertumbuhan penduduk total ini dihitung dari hasil penambahan jumlah angka penduduk alami dengan pertumbuhan penduduk non-alami. Untuk menghitungnya, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. P sama dengan L dibagi M ditambah I dibagi E, di mana yang kita ketahui P sama dengan jumlah pertumbuhan penduduk dalam 1 tahun, L jumlah kelahiran dalam 1 tahun, M jumlah kematian dalam 1 tahun, I jumlah penduduk yang melakukan imigrasi dalam 1 tahun, E jumlah penduduk yang melakukan emigrasi dalam 1 tahun. Next, kita akan membahas mengenai faktor
terjadinya pertumbuhan penduduk. Faktor terjadinya pertumbuhan penduduk ini yang pertama yaitu kelahiran atau natalitas. Kelahiran merupakan kemampuan seseorang wanita untuk melahirkan seorang bayi, sementara itu angka kelahiran adalah rata-rata banyaknya jumlah bayi yang lahir dari setiap 1.000 orang penduduk dalam 1 tahun. Angka kelahiran dibagi menjadi 2 jenis, yakni angka kelahiran kasar dan angka kelahiran khusus. Yang pertama, kita akan membahas mengenai angka kelahiran kasar. Angka kelahiran kasar adalah jumlah tiap kelahiran yang terjadi pada 1.000 orang penduduk dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, angka kelahiran khusus, di mana angka kelahiran khusus ini adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran hidup yang terjadi dari 1.000 wanita dengan usia tertentu dalam waktu 1 tahun. Usia tersebut misalnya pada usia 20 sampai 24 tahun, usia 25 sampai 29 tahun, dan usia 30 sampai 39 tahun sampai seterusnya. Yang kedua, faktor yang kedua yaitu kematian atau mortalitas. Angka kematian merupakan jumlah kematian yang terjadi pada 1.000 orang penduduk dalam 1 tahun. Angka kematian ini hanya terdapat angka kematian kasar saja dengan 4 penggolongan, yakni angka kematian rendah, angka kematian sedang, angka kematian tinggi, dan angka kematian khusus. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu angka kematian kasar. Angka kematian kasar adalah jumlah kematian yang terjadi setiap 1.000 penduduk dalam 1 tahun. Penggolongan angka kematian kasar dapat kita uraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu angka kematian terendah. Angka kematian terendah adalah jumlah kematian yang berjumlah kurang dari 10 orang. Sedangkan angka kematian sedang adalah jumlah kematian yang berjumlah antara 10 sampai 20 orang. Angka kematian tinggi adalah jumlah kematian yang berjumlah lebih dari 20 orang. Dan yang terakhir, angka kematian khusus. Angka kematian khusus adalah rata-rata banyaknya orang yang meninggal di setiap 1.000 orang penduduk dalam 1 tahun. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang migrasi penduduk. Migrasi adalah proses perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya. Migrasi memiliki 2 jenis, yaitu migrasi masuk dan migrasi keluar, atau disebut juga dengan emigrasi. Dari proses imigrasi biasanya jumlah penduduk akan mengalami penurunan di daerah asalnya. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang dampak terjadinya pertumbuhan penduduk. Secara umum, proses pertumbuhan penduduk yang terjadi di Indonesia ini tentu saja memberikan dampak positif maupun negatif bagi negara kita. Dampak positif pertumbuhan penduduk di Indonesia yang pertama yaitu tersedianya tenaga kerja atau sumber daya manusia untuk meningkatkan produksi, proses penemuan kebutuhan penduduk negara. Yang kedua, berkembang berbagai jenis usaha lokal karena sejalan dengan bertambahnya kebutuhan penduduk akan pangan, sandang maupun papan. Yang ketiga, meningkatnya penambahan modal. Dan yang keempat, meningkatnya inovasi produksi atau produktivitas dalam upaya pemenuhan kebutuhan, misalnya pengembangan inovasi pupuk dan benih dalam usaha pertanian. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang dampak negatif pertumbuhan penduduk. Dampak negatif dari pertumbuhan penduduk ini, yang pertama yaitu meningkatnya angka pengangguran. Yang kedua, meningkatnya angka kriminal. Yang ketiga, peningkatan angka kemiskinan negara. Yang keempat, berkurangnya lahan untuk kepentingan pertanian dan pemukiman penduduk. Yang kelima, bertambahnya limbah pabrik dan polusi. Yang keenam, bertambahnya sampah, ketersediaan pangan menjadi berkurang. Selanjutnya, menurunnya kesehatan penduduk. Dan yang terakhir, terjadinya eksploitasi anak. Nah, berkaitan dengan dampak.
Nah, berkaitan dengan dampak negatif pertumbuhan penduduk yang berupa eksploitasi anak, telah ditulis dari jurnal penelitian yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan berdampak pada tingginya angka kemiskinan yang menyebabkan banyaknya eksploitasi di Indonesia. Dalam jurnal tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan penduduk yang meningkat secara pesat dapat menyebabkan tindakan eksploitasi anak di Indonesia. Hal ini karena pertumbuhan penduduk yang meningkat akan memberikan dampak kemiskinan bagi banyak orang, sehingga mereka tidak akan segan untuk melakukan tindakan kriminal berupa eksploitasi anak. Tindakan eksploitasi anak tersebut berupa pemaksaan anak untuk bekerja dan tidak memperbolehkan mereka bersekolah. Pemaksaan untuk bekerja tersebut dilakukan dengan dialih untuk membantu orang tua memenuhi kebutuhan keluarganya. Contohnya, anak disuruh berjualan dan lain-lain. Padahal di negara manapun anak-anak tidak diperbolehkan untuk bekerja dan usia minimal seorang anak dapat bekerja adalah umur 17 tahun. Nah, pertumbuhan penduduk jelas saja mempengaruhi terjadinya tindakan eksploitasi anak ini karena lingkungan kemiskinan yang semakin luas. Jumlah penduduk yang terus bertambah dan tidak dapat dikendalikan menyebabkan angka kemiskinan juga meningkat. Tindakan eksploitasi anak secara umum berarti pemanfaatan yang dilakukan sewenang-wenangnya terhadap suatu objek apabila konteksnya eksploitasi anak berarti objeknya adalah anak-anak. Nah, eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminasi atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat. Nah, sekian dari saya penjelasan pada materi ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.